bisa dari gunanya untuk pasangannya ke lakinya, larinya ke perempuannya juga bisa. Teluh itu seperti itu. Karena sifatnya teluh itu nyebar gitu loh. Cuma di sini yang diarahkan siapa tuh yang kena. Tapi tergantung niatnya mau sakit, mau hancur, mau mati atau mau berantakan rumah tangga dan kehidupan pribadinya. Saya tahu Mbak Ida Dari itu waktu dia masih nikah dengan suami yang pertama. Yang siapa tuh nama itu? Yang Hakim itu Lukman ya. Ya. Itu dari situ memang ada beberapa konflik dari kebatinan atau konflik permasalahan secara intern dari Mbak Ida Dari sendiri. Terus dia cerai dan menikah dengan Sesar. Nah, di situ saya lihat sudah mulai ada banyak tanda-tanda ilmu hitam masuk ke badannya. Oh, saya itu bilang itu bukan santet tapi teluh yang dikirim lewat udara, lewat cermin, lewat kaca, dan lewat tanah. Jadi efeknya bisa nyebar ke satu badan, bisa ke pasangannya termasuk sesarnya, juga bisa nyangkut ke tempatnya anaknya, dan itu menghancurkan ekonomi, menghancurkan harmonisme rumah tangga, dan rezeki juga ya. Dan yang diarahkan adalah nyawa. Kalaupun dia tidak kuat, dia akan sakit dan akan bermasalah. Dan alhamdulillah dia Mbak Darinya kuat, tapi secara fisik dia di luar kelihatan luka, di dalamnya lebih parah lagi dan lebih besar lagi. Berarti pas penglihatan bayi sudah lama berarti ya? Sudah lama, ini sudah bertahun-tahun, sudah lama dan berusaha diobatin tapi belum bisa kena ikhtiarnya, belum kena apanya sakitnya, jadi akan merembet ke beberapa tempat karena teluh itu bekerja itu di pagi siang sore. Jadi biasa siang bisa malam di saat orang tertidur lelah, terus uring-uringan, marah, ngalamun itu akan terkena dan bisa mengenai pasangannya karena berhubungan badan ataupun satu rumah itu diarah semuanya, itu akan mengenai pasangannya. Tinggal yang diarah siapa itu yang paling berat. Bisa dari gunanya untuk pasangannya ke lakinya, larinya ke perempuannya juga bisa. Teluh itu seperti itu. Karena sifatnya teluh itu nyebar gitu loh. Cuma di sini yang diarahkan siapa tuh yang kena. Tapi tergantung niatnya mau sakit, mau hancur, mau mati atau mau berantakan rumah tangga dan kehidupan pribadinya. Kalau Mbak bicara tadi kehidupan rumah tangga yang berantakan, bisa dikatakan akibat teluh ini juga. Kalau Dua kali oh kegagalan. ya, kalau menurut saya dari perceraian yang kedua kali ini bukan karena teluh juga, tapi teluh memang alasan salah satunya dari 10 alasan. Teluh adalah yang mengenai rumah tangga itu yang ketiga dalam rentetan list-listnya yang bermasalah itu. Tapi dari segi pola pikir, komitmen dan apa ya keinginan mutlak yang dilanggar dan kepercayaan yang dilanggar itu jadi kepercayaan jadi yang bermasalah dengan perceraian yang kedua ini. Kalau pertama pun juga seperti demikian. Jadi dia termasuk karakternya orang yang keras, karakternya yang terlalu punya komitmen dan punya sikap, akan berbenturan dengan orang yang labil dan orang yang tidak nyaman bagi dari dia akan tidak segan untuk bercerai karena dia mencari kenyamanan dan dia udah yang termasuk Islam fanatik juga ya. Jadi dia punya prinsip sendiri dan dia punya komitmen sendiri, jadi tidak mau dilanggar itu dan baginya itu prinsip yang paling benar. Tapi kembali lagi kepercayaan karena permasalahannya sesungguhnya ini kan nggak cuma karena diteluh tapi ada berbagai masalah dengan cerita yang kemarin, rumah tangga kemarin dengan cerita yang dialami sekarang dan jadi berantakan. Nanti dia pun nikah dengan seorang harus yang benar-benar kuat mentalnya, lahir batinnya, karena nanti pasti akan ada terjangan macam-macam masih ada. Jadi kalau Mbak melihat sendiri kasus dari ini teluh yang modelnya macam apa sih? Kalau saya lihat ini mengarahnya sebenarnya ke kehancuran ya, ke kehancuran. Dari kehancuran itu sampai di mana kekuatannya, bisa mengarah mati, bisa mengarah ke sakit kulit, bisa ekonomi hancur, bisa rumah tangganya retak, putus. Terus apa yang diupayakan tuh nggak berhasil dan auranya gelap. Itu ada berbagai, di situ semua ada semuanya. Ada konflik dengan keluarganya juga bisa pengaruh dengan masalah ini juga, karena ini juga menyangkut orang yang pernah dekat juga masalah ini. Dan sekarang jadinya ada teluh ini menyangkut orang yang tersinggung dan tidak nyaman dengan ide dari orang yang pernah dekat. Dia dari menyebutkan Bayu kalau dia sudah tahu orang yang meneluh dia adalah kerabat dekatnya juga. Iya. Bayu membenarkan hal itu. Iya,
Karena konflik ini gak cuma dari masa perceraian sekarang, adik, dari awal pernikahan dengan sesar pun udah ada konflik kan, saya bilang dari pertama nikah pun juga ada konflik, terus yang kedua dengan sesar juga akan lebih banyak konflik lagi karena ada pihak dekat yang tidak nyaman dengan Endadari. Dan konflik yang tidak tadi bisa selesaikan dengan secara kekeluargaan, tadi jadi dendam, tidak nyaman, dan Endadari jadi kena efeknya. Jadi tadi saya bilang kan, ini menyangkut orang dekat yang termasuk masih kerabat, tapi di sini jadinya tidak kerabat lagi karena ada permusuhan yang jadinya melebar kemana-mana. Dan Endadari tahu tapi tidak bisa ngapa-ngapain karena dia merasa terpojok dan merasa terpuruk, tapi dia berusaha yang kuat kan, dia punya Allah dan diserang berbagai apapun itu masih dilindungi. Moga-moga aja jangan sampai ada konflik seperti ini karena kasihan sama wanita, sesama manusia, sama kehidupan manusia saling menjatuhkan dengan cara telah atau santet. Saya sendiri sebagai paroma juga kurang setuju kalau namanya ada santet ya, tapi kembali ke keinginan tiap manusianya dan kepuasan tiap manusianya. Mbak Yu mungkin sekedar informasi masyarakat, tadi Mbak Yu sebutkan kalau ini teluh bukan santet. Ya. Santet dan teluh itu berbeda. Nah, kalau santet itu ya ini berbeda santet sama teluh ya. Kalau santet itu dia medianya binatang, dia juga medianya dengan rapa-rapaan tertentu dan media jin. Hampir sama dengan teluh tapi lain ya. Jadi dia medianya seperti kelabang, ular, terus medianya juga bisa dengan binatang seperti kaki seribu, dengan capung, dengan kelelawar, dengan binatang-binatang yang tidak sewajarnya, tapi biasanya dia binatang itu datangnya di hari yang jam-jam yang tidak pasti. Dan biasanya rumah tuh seperti nasi itu jadi bau basi nggak ada ujungnya, itu jadi suasana rumah nggak betah, hawanya panas, terus ada suara ketuk pintu atau suara yang di atas atap yang tar-tar seperti mercon juga ada, terus ada sekelebat yang tidak wajar, dan ada suara angin yang tidak sepantasnya, dan ada suara ketukan yang tidak sepantasnya. Itu santet. Kalau teluh itu medianya air, tanah, telepon, terus cermin. Itu biasanya cermin bisa retak sendiri tanpa ada hujan gede angin, tiba-tiba seperti bubur. Gelas ditaruh di meja tiba-tiba hancur seperti bubur juga bisa. Terus suara pintu kebanting, suara pintu dibanting ada juga, dan air yang bergejolak ataupun air yang goyang tanpa sebab. Dan itu media teluh itu lebih tajam karena keramik pun ditembus bisa retak, bisa hancur. Jadi keramik rumah kadang-kadang yang sampai satu jalur tapi remuk hancur, itu teluh namanya itu. Dia bisa mengarah ke satu rumah dan bisa bikin berantakan. Kalau katakan kejam, lebih kejam teluh. Kalau santet masih bisa diobatin. Kalau teluh prosesnya pengobatan agak lama. Kalau santet pengobatannya rumit tapi ada jalannya gitu loh. Walaupun prosesnya berlarut, tapi kalau teluh kita harus metani, harus benar-benar yang mencari seluk beluknya sampai sedetail mungkin, karena teluh lebih bisa menyebar. Kalau santet perorangan bisa, kalau teluh menyebar ke beberapa orang, dan ataupun orang personal sendiri sampai itu lebih kita lebih peka. Antara teluh sama santet itu lebih baunya sama media jin, tapi caranya penggunaannya juga lain, dan cara pengantarnya juga lain, doanya juga lain. Jadi teluh sama santet hampir sama tapi lain fungsi dan caranya. Menurut Mbak Yu apa yang harus dilakukan Endadari, Mbak? Kalau namanya orang kena santet, kena teluh itu jangan banyak ngelamun, jangan banyak emosi. Namanya orang tuh kalau suka guyon, suka orang yang bercanda, itu akan lebih menjauh dan terhindar dari namanya teluh dan santet. Karena gelombangnya orang yang suka guyon itu banyak gejolak, itu tembusannya agak ngikutin itu agak susah. Tapi orang yang suka ngelamun, manteng atau emosian itu gampang, cuma di rata setara gini manteng kan dia, itu gampang tembus. Jadi kalau kita suka guyon, suka bercanda, itu agak susah orang untuk menyantet dan meneluh kita. Tapi kalau kita banyak doa, jelas banyak doa, banyak ikhtiar, tapi kita mau menggunakan bahan-bahan yang sekitar kita gampang. Itu juga ada air hujan, juga ada juga pasir laut, juga ada garam krosok. Itu hanya untuk pengantar perantara membuang aura yang tidak bagus, aura negatif, tapi secara keseluruhan harus diobatin. Karena santet sama teluh itu bersifat negatif dan sifat jahat. Jadi itu kembali ke manusianya, kepercayaannya bagaimana dia mengolah semuanya. Karena non medis bisa jadi medis, namanya santet dan teluh juga pelet seperti itu. Tapi kan kebanyakan santet dan teluh ini berawal dari sakit hati seseorang. Iya. Mungkin
Iya, lebih memperbaiki hubungan sesama manusia. iya. Kalau menurut saya namanya kita untuk menghindari santet ataupun pelet ataupun teluh, hindari keributan, hindari ribut-ribut sama saudara atau sama orang. Kadang kepala sama bulat tapi isi otaknya lain-lain, isi pikirannya niatnya lain-lain. Hindari hal yang tidak penting, ibaratnya perselingkuhan atau apapun itu. Hindari hal yang itu ada unsurnya, nanti unsurnya akan jadi keributan atau negatif. Dan biasanya kan ini kepuasan, perebutan jabatan, perebutan profesi, perebutan pasangan, perebutan rezeki, berbagai hal bisa terjadi. Juga kadang-kadang warisan pun yang sedikit bisa jadi meluas kemana-mana. Ini berapa alasan orang bisa membuat santet, pelet ataupun teluh ya. Tapi kembali ke manusianya, karena teluh itu dikirim juga media seperti bola api juga bisa. Jadi santet pun juga demikian. Tapi kalau santet itu bisa berbagai aja, badannya ada pakunya, ada binatangnya, ada eh, apa benda-benda tertentu di badannya, itu namanya santet, bisa diantarkan dengan berbagai media. Kalau teluh kan lain gitu. Jadi kita harus hati-hati aja, hindari hal yang tidak penting dan jangan terlalu sepaneng. Semua bisa diselesaikan dengan pikiran dingin, karena kita punya Tuhan yang pasti akan menjaga kita dengan cara apapun itu. Satu lagi Mbak Yud tentang Bidadari. Kalau menurut Mbak Yud itu karena apa Bidadari ini orang? Ya, karena tadi saya bilang ini dari ribut dengan kerabat atau orang dekat sendiri itu, ketidakpuasan, ketidaknyamanan dengan bahasa dan karakter, juga tidak suka dengan cara bersikapnya. Jadi dan ada juga satu hal yang diperebutkan juga. Jadi situ aja jadi masalah dan jadi dendam tidak baik, dan harus ada kata maaf di situ, harus kata maaf dan minta maaf dan perbaiki semuanya. Hanya keterbukaan di sini dan keikhlasan. Insya Allah dengan rendah hati dan jangan merasa keras kepala, jangan merasa benar, dengan ikhlas, dengan sabar, kita bisa terima kekurangan dan kelebihan orang, dan bisa menerima apapun itu. Namanya orang tuh punya kepuasan sendiri-sendiri, kita yang ngalah, yang biarkan karmanya bergerak sendiri. Insya Allah semua akan teratasi, tidak perlu dendam, tidak perlu dibalas lagi, karena setiap orang punya karmanya sendiri dengan apa yang dia lakukan di bumi ini.